Guys, apakah lo masih ingat pembahasan kita mengenai aksi tipu-tipu keuangan minggu lalu yang dilakukan oleh perusahaan kaya Enron, Eviscery, dan perusahaan-perusahaan raksasa di dunia? Seru kan? Nah, kini kita mau lanjutin pembahasannya, tetapi bukan perusahaannya. Kita akan bahas aktor atau dewa agung penipu di belakangnya. Mereka para penipu ini selalu tampak jenius, mulia, dan agung serta elegan pada awalnya. Dan biasanya kita baru sadar kalau semuanya bohong pas mereka udah masuk penjara dan uang investor menguap entah kemana. Bisnis itu emang kejam. Tapi buat orang-orang ini, kejam aja gak cukup, mereka juga main kotor. Dari saham, kripto, startup, atau investasi bisnis lainnya, selalu ada aja orang yang ngaku jenius, agung dan mulia, yang padahal aslinya cuma tukang tipu. Video ini akan membahas beberapa di antaranya, yang ternyata cuma bangun kerajaan bisnis bohong-bohongan alias bodong yang pada akhirnya semuanya runtuh. Kita beri judul ke video kita kali ini, Para Penipu Agung. Dewa-dewa, penipu. This is what happens when you work to change things, and first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. Oke, pembahasan kita mulai dengan seorang dewa penipu wanita. Wanita yang masih tergolong muda ini sejak kecil memang punya mimpi buat jadi miliarder, dan dia berhasil mewujudkannya. Tapi kesuksesannya ini adalah juga merupakan salah satu tipu-tipu keuangan terbesar di Silicon Valley. Jadi, waktu umurnya baru 19 tahun, Elizabeth Holmes drop out dari Stanford dan mulai membangun perusahaan yang kedengarannya kayak sesuatu yang cuma ada di film-film science fiction. Perusahaannya, namanya Theranos, katanya bakal bikin mesin bernama Edison. Elizabeth ngaku kalau Edison bisa mendiagnosis segala macam penyakit, dari diabetes sampai HIV dan kanker, cuma pakai sampel yang diambil dari setetes darah. Buat pasien, ini terdengar revolusioner, tes kesehatan yang murah dan gampang. Buat investor, ini kayak tambang emas. Elizabeth berhasil ngerekrut dewan direksi yang isinya orang-orang top, mulai dari mantan senator AS, jenderal, sampai mantan menteri luar negeri AS, Henry Kissinger. Ini makin bikin Theranos kelihatan kredibel banget, dan akhirnya mereka dapat kerja sama dengan Walgreens and Sewai buat bikin wellness center yang operasionalnya pakai mesin Edison, buatan Theranos. Di saat yang sama, Elizabeth muncul di banyak cover majalah-majalah besar kayak Fortune, Forbes, dan Time. Bahkan, Presiden Obama waktu itu nunjuk dia jadi duta global untuk urusan kewirausahaan. Media mulai nyebut dia sebagai The Next Steve Jobs, karena gaya khasnya yang selalu pakai turtleneck hitam, persis kayak Jobs. Semua orang termakan hype ini. Nama-nama besar kayak Rupert Murdoch dan keluarga Walton, pemilik Walmart, pun ikutan invest di Theranos. Total-totalnya, nilainya lebih dari 700 juta dolar. Valuasi perusahaannya melonjak sampai 9 miliar dolar, yang berarti ini membuat Elizabeth, sebagai pemilik setengah saham perusahaan, jadi perempuan miliarder termuda dengan kekayaannya mencapai 4,5 miliar dolar. Sampai kemudian timbul satu masalah besar. Mesin Edison ini nggak lebih berguna daripada seonggok batu bata. Jadi gini guys, tes darah itu butuh banyak proses kimia yang berbeda-beda, dan coba ngepasin semua itu dalam satu mesin kecil yang cuma pakai setetes darah? Itu hampir mustahil. Tapi Elizabeth memang jago banget dalam hal manipulasi. Di dalam perusahaan, karyawan dilarang ngomongin pekerjaan mereka, bahkan ke keluarga atau rekan kerja sendiri. Kalau ada insinyur yang bilang kalau visi Elizabeth itu nggak masuk akal, dia langsung dipecat, disuruh tanda tangan perjanjian rahasia, dan diganti sama orang yang lebih patuh. Dan pas wellness centernya mulai beroperasi, ternyata sebagian besar tesnya nggak dilakukan pakai Edison, tapi pakai mesin dari perusahaan lain. Karena kalau Edison beneran dipakai, hasilnya bakal ngawur banget. Bayangin sampai ada pasien yang dikasih tahu kalau dia kena HIV, padahal sebenarnya enggak. Ada juga yang dibilang kadar tiroidnya normal, padahal aslinya dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar technical error, ini sesuatu yang bisa merenggut nyawa. Beberapa karyawan Theranos akhirnya nggak tahan lagi. Tahun 2015, seorang whistleblower dari dalam perusahaan ngasih bocoran ke The Wall Street Journal. Beberapa bulan kemudian, artikel investigasi yang mengungkap kebohongan Theranos pun terbit, dan dunia mulai sadar. Elizabeth tentu aja tetap coba buat membela diri. Dia bilang ke media, inilah yang terjadi kalau kamu mencoba mengubah dunia. Awalnya mereka pikir kamu gila, lalu mereka melawanmu. Dan tiba-tiba, dunia berubah. Tapi, fakta nggak bisa dibantah. Setelah diselidiki, regulator nemuin kalau dari ratusan tes yang katanya bisa dilakukan Theranos, mesin Edison cuma bisa ngelakuin 12, dan itu pun hasilnya berantakan. Akhirnya, Walgreens and Sewai batalin kerja sama mereka. Investor marah besar dan melakukan gugatan. Nasib Elizabeth Holmes? Dia dijatuhi hukuman lebih dari 11 tahun penjara. Jadi,
pelajaran dari cerita ini? Hati-hati kalau dunia tiba-tiba heboh sama seseorang yang tiba-tiba dibilang jenius. Belum tentu ini disebabkan karena mereka benar-benar hebat. Bisa jadi orang-orang cuma terbawa arus saja. Oke, mari kita berlanjut ke Wall Street. Kita semua tahu kalau Wall Street itu tempat yang selalu ramai kan? Tapi di awal tahun 90-an, ada satu orang yang menonjol tapi bukan karena alasan yang baik. Namanya Jordan Belfort, atau lebih dikenal sebagai The Wolf of Wall Street. Udah kebayangkan arahnya kemana? Awalnya, Jordan gak ada niat jadi penipu. Dia cuma anak fresh graduate yang dapat kerja sebagai trainee di perusahaan saham bergengsi di Wall Street. Buat dia, ini kesempatan emas. Tapi nasib berkata lain. Pas baru mulai, pasar saham anjlok parah, dan dia langsung kena PHK. Buat kebanyakan orang, ini mungkin akhir cerita. Tapi Jordan bukan tipe yang gampang nyerah. Dia banting setir ke dunia saham over the counter, OTC. Nah, saham-saham ini nggak diperdagangkan di bursa saham besar kayak New York Stock Exchange. Transaksinya langsung antara pembeli dan penjual, hampir tanpa aturan. Bisa dibilang, ini Wild West-nya dunia keuangan. Awalnya, Jordan cuma cari duit buat bertahan hidup. Tapi ternyata, dia malah nemu tambang emas. Dulu, broker saham dapat komisi setiap kali mereka ngejual saham buat klien. Kalau di perusahaan gede, komisinya kecil karena saham yang mereka jual itu perusahaan besar dan stabil. Tapi di dunia OTC, ceritanya beda. Kalau ada orang beli saham seharga $10.000, Jordan bisa dapat komisi sampai $5.000. Ini gila kan? Yang penting bukan kualitas sahamnya, tapi gimana caranya supaya bisa dibeli sama orang. Dari sini dia sadar kalau duit sebenarnya bukan dari investasi, tapi dari jualan. Dan ternyata dia ini tipe orang yang jago banget jualan, dan tentu saja menipu. Dari situ lahirlah Stratton Oakmont, perusahaan pialang yang tujuannya cuma satu, mengeksploitasi sistem. Jordan kemudian merekrut orang-orang yang tidak perlu punya latar belakang keuangan. Syaratnya cuma satu, bisa jualan dan cari duit. Dia mengajarkan satu golden rule kepada orang-orang ini, lo harus jual mimpi, bukan jual saham. Tapi di balik layar, ada permainan yang lebih besar. Stratton Oakmont bukan cuma jualan saham, tapi juga mainin harga saham. Jordan bakal cari perusahaan kecil yang kurang dikenal, lalu bikin jaringan orang dalam buat beli sahamnya diam-diam. Permintaan naik, harga saham ikut naik, seolah-olah saham itu lagi booming. Begitu para brokernya mulai dapat untung, makin gampang buat mereka ngerayu orang-orang biasa buat investasi. Mereka ngomongin potensi besar, pertumbuhan gila-gilaan, pokoknya bikin orang tergiur. Dan pas harga saham udah tinggi, Jordan dan timnya bakal jual semua saham mereka. Harga anjlok, investor kehilangan segalanya, sementara Jordan kantongin jutaan dolar. Ini yang disebut pump and dump scheme. Dan Jordan membawa aksi penipuan ini ke level yang lebih dahsyat lagi. Ia berhasil ngerampok lebih dari $200 juta dari investor, dan ini membuat suasana kantornya bisa kayak lagi party di Las Vegas tiap hari. Semua orang yang bisa jualan dapat bonus duit cash, mobil mewah, dan bahkan narkoba. Tapi makin besar skemanya, makin tinggi juga taruhannya. Stratton Oakmont mulai membawa perusahaan ke bursa saham, dan itu artinya lebih banyak duit, tapi juga lebih banyak perhatian dari regulator. Akhirnya, di akhir 90-an, semuanya bubar. FBI ngegerebek Stratton Oakmont, dan Jordan kena tuduhan penipuan sekuritas dan pencucian uang. Tahun 1999, dia divonis 22 bulan penjara, hukuman yang bisa dibilang ringan banget buat kerugian yang dia sebabkan. Tapi pesona Jordan gak luntur begitu aja. Keluar dari penjara, dia banting setir jadi motivator dan penulis buku, yang akhirnya menginspirasi film The Wolf of Wall Street. Dari penjahat keuangan, dia malah jadi selebriti. Tapi tetap aja, namanya juga penipu, selamanya dia bakal dikaitin sama penipuannya. Jadi, jangan sampai kita salah fokus ya guys. Keserakahan dan kebohongan mungkin aja bisa bikin lo sukses secara instan, tapi reputasi? Itu permainan jangka panjang. Oke lanjut. Kalau lo pikir Wall Street udah penuh sama penipu, tunggu sampai lo masuk ke dunia kripto. Kali ini adalah tentang seorang nerd yang katanya jenius, Sam Bankman-Fried. Hanya dalam beberapa tahun, dia bisa berubah dari golden boy-nya dunia kripto jadi sosok di balik salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah dunia tipu-tipu keuangan. Semuanya dimulai di tahun 2014. Baru lulus dari MIT, Sam dapat kerja di satu perusahaan trading ternama. Waktu itu, kripto baru aja mulai naik daun, dan Sam bisa nemuin celahnya. Dia beli Bitcoin murah di AS,
lalu dia jual lebih mahal di Jepang. Keuntungannya bukan cuma bagus, tapi gila-gilaan. Di tahun 2017, Sam merasa saatnya dia harus jalan sendiri. Dengan duit hasil jualan Bitcoin, dia bikin Alameda Research, perusahaan trading kripto yang tentu aja janjinya bisa cuan besar. Ke media dan investor, Sam bilang dia nggak mau kaya cuma buat dirinya sendiri. Gayanya yang selalu pakai hoodie dan naik Toyota Corolla butut bikin dia kelihatan kayak miliarder sederhana yang nggak peduli sama harta. Dia sering bilang, semua kekayaan yang dia kumpulin suatu hari bakal disumbangin semua. Dan lo tahu guys, orang-orang bisa pada percaya sama perkataannya ini. Di tahun 2019, Sam meluncurkan FTX, platform jual beli kripto yang dia pasarkan sebagai tempat paling aman dan terpercaya buat trading. FTX langsung melejit. Mereka dapat investasi $2 miliar dari nama-nama besar kayak BlackRock dan SoftBank. Dalam waktu 3 tahun, FTX udah ngolah transaksi senilai $10 miliar per hari dan punya lebih dari 1 juta pengguna. Sam juga jor-joran dalam hal marketing. FTX nge-hire Tom Brady, Stephen Curry, dan Larry David buat jadi corong FTX. Mereka juga mensponsori stadion di Miami, tim basket, Formula 1, bahkan influencer. Di mana-mana FTX dipromosiin sebagai platform kripto paling aman. Untuk sementara, semuanya masih berjalan mulus. FTX kelihatan kayak perusahaan bonafit, dan citra Sam sebagai jenius rendah hati bikin orang nggak curiga. Sampai kemudian, FTX ngeluarin mata uang kripto mereka sendiri, token FTT. Di atas kertas, FTT ini cuma token loyalitas biasa yang kasih diskon dan reward buat pengguna. Tapi pada kenyataannya ini adalah fondasi dari skema mega penipuan maha dahsyat. Masih ingat Alameda Research? Perusahaan ini sebenarnya lagi rugi besar, dan Sam pakai FTT sebagai jaminan buat ngutang sana-sini. Intinya, dia ngeprint duit sendiri buat nutupin kerugian. Lebih parahnya lagi, miliaran dolar duit nasabah diam-diam dipindahin dari FTX ke Alameda. Ini murni penipuan. November 2022, semuanya mulai runtuh. Laporan yang bocor mengungkap kalau aset Alameda sebesar $4,6 miliar ternyata sebagian besar adalah berbasis FTT, alias bodong atau nggak ada nilainya. Lalu, CEO Binance, saingan terbesar FTX, ngumumin kalau mereka bakal jual $2 miliar FTT mereka. Begitu kabar ini tersebar, semua orang panik. Sam berusaha nenangin publik, tapi semua angka-angkanya mulai nggak masuk di akal. FTX seharusnya nyimpen dana nasabah sebesar $9 miliar, tapi realnya yang ada cuma $900 juta. Ada lobang menganga senilai $8 miliar di keuangan perusahaan. Ribuan orang buru-buru tarik uang mereka, tapi ya, uangnya memang udah gak ada. Beberapa hari kemudian, FTX dan Alameda Research resmi bangkrut, dan lebih dari $1 miliar dana nasabah raib entah kemana. Sam, yang dulunya punya kekayaan $26 miliar, tiba-tiba bangkrut dan kena tahanan rumah di Bahama. Tahun 2023, dia diekstradisi ke AS dan dijerat tuduhan penipuan, pencucian uang, dan kejahatan finansial lainnya. Akhir tahun, dia dinyatakan bersalah dan divonis 25 tahun penjara. Jadi, pelajarannya simpel banget. Kalau ada orang yang bilang suatu hari bakal nyumbangin semua harta miliaran dolarnya, lo tau lo harus ngapain? Lo suruh dia, nyebur aja lo ke laut. Lo tau guys? Kalau ngomongin soal penipuan keuangan, gak ada yang ngalahin apa yang disebut skema Ponzi klasik. Dan Bernard Madoff? Bisa dibilang dia adalah dalang paling agung dari semua skandal terbesar dalam sejarah. Dulu, Madoff dianggap sebagai salah satu orang dengan otak paling brilian di dunia finansial. Dia mulai bisnis investasinya tahun 1960 dengan modal $5.000 dari hasil jadi lifeguard dan pinjaman $50.000 dari orang tua istrinya. Saat orang-orang masih teriak-teriak di lantai bursa, Madoff udah main di perdagangan elektronik, yang bikin dia bisa kasih harga lebih murah daripada pesaingnya. Dan ini akhirnya membuatnya bisa mendominasi pasar. Masuk pada tahun 1980-an, perusahaannya udah bisa menangani 10% dari semua transaksi di New York Stock Exchange. Ini dahsyat kan? Tapi yang lebih gila lagi adalah reputasi Madoff di Wall Street. Dia jadi ketua Nasdaq, dianggap jenius finansial, dan kliennya bukan sembarang orang, tapi top miliarder, selebriti, dan juga termasuk yayasan amal yang bergengsi. Pada saat itu, investasi di Madoff bukan cuma soal duit, tapi juga soal status sosial. Tapi awal 90-an, bisnis Madoff mulai goyah. Dia nggak bisa kasih return sebesar yang diharapkan investor. Reputasinya mulai terancam. Dan daripada jujur mengakui kegagalan, dia malah terus pura-pura bisa sukses ngalahin pasar. Caranya? Pakai skema Ponzi. Nah, skema Ponzi ini simpel banget.
Intinya cuma mindahin duit dari satu orang ke orang lain. Investor yang baru masuk, duitnya nggak beneran diinvestasiin, tapi langsung dipakai buat bayar return investor lama. Di atas kertas, semua kelihatan cuan besar, padahal aslinya cuma main sulap-sulapan doang. Ambil duit dari Mas Agus buat bayarin Mas Bambang, terus ambil duit Mas Joko buat bayar Mas Agus. Dan bagaimana cara operasionalnya? Ini rahasia. Perusahaan barunya ini beroperasi di lantai khusus di kantornya di New York, yang bahkan keluarganya sendiri nggak boleh masuk. Ke investor, dia jual strategi split strike conversion, yang kedengarannya keren tapi aslinya nggak ada isinya. Tapi bukannya curiga, orang-orang malah mikir, ah, ini kan Bernie Madoff, ini pasti aman. Lebih parahnya lagi, kliennya bukan sembarang orang. Ini grup eksklusif yang bikin orang lain juga pengen masuk. Kalau lo nanya terlalu banyak, lo akan dianggap kalau lo nggak cukup elit buat bergabung. Memasuki awal 2000-an, Madoff ngaku kalau dia pegang dana investasi sebesar 65 miliar dolar. Tapi kenyataannya, duit benerannya cuma secuil doang, karena sistem ini cuma jalan kalau ada investor baru yang masuk, yang bisa dipakai buat bayar yang lama. Lalu datanglah 2008. Krisis keuangan global meledak. Para investor panik dan semuanya buru-buru ingin tarik duit mereka. Masalahnya, Madoff nggak punya uang buat nutup semua itu. Di saat putus asa, dia akhirnya ngaku ke anak-anaknya, berharap mereka bisa bantu nutupin semuanya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah langsung laporin ayahnya ke polisi. Dan pada Desember 2008, Bernie Madoff ditangkap, dan skema Ponzi terbesar sepanjang sejarah pun terbongkar. Ribuan korban, dari pensiunan sampai miliarder, kehilangan segalanya. Madoff dijatuhi hukuman 150 tahun penjara, di mana dia akhirnya menghabiskan sisa hidupnya. Jadi ingat ya, kalau sesuatu itu kelihatannya seperti too good to be true, inilah saatnya lo harus waspada. Kisah-kisah ini bukan cuma cerita tentang keserakahan perusahaan atau orang-orangnya, tapi juga bukti kalau dalam bisnis, angka bisa bohong, tapi kebenaran akhirnya bakal terungkap juga. Dan lo tahu kalau ada satu fakta menarik nih guys, Elizabeth Holmes, salah satu dewa tipu-tipu di Theranos yang kita bahas hari ini, adalah anak dari salah satu Vice President Enron, perusahaan dengan skandal terbesar pada masanya, yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, bagaimana menurut lo guys? Ini juga banyak terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya kayak di Evisery kemarin. To connect farmers with the financial juga bisa institution, dikategorikan so they can sebagai receive salah the satu dewa financing tipu-tipu from di Indonesia. financial institution directly. Dan kalau lo ada nama-nama lain lo bisa tulis di kolom komentar dulu, karena video ini sudah kepanjangan. Kita akan membahasnya di video lain. Terakhir, terima kasih sudah menonton. Kamsia. And until I see you again. Salam sukses.